Halo, selamat pagi. Ketemu kita channel YouTube Bang dari tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi handphone Samsung J7 Prime yang tombol on off-nya rusak. Jadi kita tekan-tekan masih ada rasa tapi tidak bisa untuk menghidupkan. Nah, itu biasanya akibat daripada apa longgar ataupun juga misalnya fleksibelnya yang sudah ada kotoran sehingga tidak menempel di bagian PCB mesinnya. Jadi seperti itu. Ataupun juga yang paling ringan adalah tombol bagian luarnya yang karetnya itu sudah habis. Jadi teman-teman agak mengorbankan casingnya ini. Jadi kita congkel saja keluar. Ini tombol ini kita congkel saja tanpa membongkar daripada LCD. Kalau misalnya dia tidak bisa ditekan lagi, misalnya sudah rata, tidak ada celah antara switch dalam dengan tombol ini, tidak ada seperti ada karet yang per seperti itu. Nah, itu biasanya karet ini yang sudah habis bantalan karetnya, jadi tidak menyentuh. Jadi kita tekan sekuat tenaga juga tidak bisa karena dia tidak bisa menyentuh, tidak sampai ke switch bagian dalam. Jadi solusinya teman-teman paksa saja keluar, memang agak lecet tapi tidak masalah daripada kita harus bongkar kemudian mengorbankan LCD. Misalnya LCD-nya masih original yang bagus, masih berfungsi dengan baik, gara-gara kita mau ganti fleksibel on off ataupun mau mengganti karet ini, LCD yang jadi korban. Jadi baiknya kita paksa saja keluar dari sini. Kita keluar congkel, paksa keluar, potong seperti itu. Nanti untuk menggantinya teman-teman bisa taruh saja seperti karet ban dalam motor yang agak tebal sedikit, ya masukkan seperti itu. Jadi teman-teman bisa bentuk seperti ini nantinya. Daripada kita mengorbankan LCD. Jadi paksa keluar memang agak lecet sedikit, tapi tidak masalah. Daripada kita harus ganti LCD, itu tip untuk cara mengatasinya. Tapi kalau misalnya kita ada rencana mau ganti LCD, mungkin handphone kita habis kecebur air, itu mau kita harus bongkar handphonenya. Untuk bongkar handphone ini, untuk J7 Prime ini kita harus bongkar dulu LCD. Pembongkaran LCD kalau misalnya tanpa alat yang komplit, misalnya untuk pemanasan, misalnya gunakan setrika seperti itu, tapi tetap saja ada punya resiko harus ganti LCD seperti itu. Karena LCD cukup rentan sekali, cukup tipis, apalagi LCD-nya masih original seperti itu. Jadi siap-siap untuk biaya penggantian LCD kalau seandainya bisa bermasalah LCD-nya. Setelah kita bongkar LCD-nya seperti ini. Di sini ada pengunci kaitnya, di sini ada penutup, sudah kita lepas. Setelah tutupnya kita lepas, baru kita lepas fleksibelnya, baru kita angkat seperti ini. Ini tutorial saja, ini LCD sudah kita bongkar karena ada kerusakan. Kemudian di sini banyak sekali baut, setelah baut-baut ini keluar baru kita paksa keluar baut, setelah selesai baru kita lepas. Nah, ini seperti ini. Nah, inilah posisinya. Jadi ada 3 potong untuk bagian dudukan mesinnya, sekali untuk LCD, kemudian LCD-nya, kemudian back cover bagian bawah. Jadi seperti dia tidak di back cover bawah yang kita bongkar, tapi di bagian LCD terlebih dahulu yang kita harus bongkar. Itu agak begitulah untuk Samsung. Nah, di sini on off-nya. On off-nya ini ada 2 pin, ground dan jalur power. Dia terhubung ke sini. Datang ke sini, dia nyambung ke bagian sini. Dari sini bisa langsung ke PCB. Nah, ini seperti ini. Ke PCB mesin, di sini ada titik 4 titik platnya 1 2 3 4, kemudian ini 1 2 3 4. Jadi di sini nyambungnya. Jadi 2 untuk jalur speaker, 2 untuk jalur power dan ground. Seperti jalur speaker juga seperti itu. Jadi ada 4 nyambungnya ke sini. Jadi kalau misalnya tidak bisa berfungsi, teman-teman bisa cek saja di sini ada fleksibelnya. Kita angkat saja seperti ini. Tadi bisa dilepas. Ini speaker musiknya. Nah, speaker musiknya sini ada pelat fleksibel, ada fleksibel nyambung sini. Nah, ada titik 2 nih. Kalau untuk volume dia ada 3, 1 ground, 1 untuk volume atas, 1 volume bawah. Dia ada 3 jalurnya. Dia nyambungnya ke PCB langsung. Kalau ini fleksibel on off ada 2. Jalur on off, jalur ground, kemudian nyambung ke sini, datang ke sini, ngalir ke sini. Nah, ini ada 3, ada 4. Jadi antara salah satu dari 4, 2 di antara ini adalah untuk jalur on off. Nah, seperti itu. Kalau untuk penggantian on off bisa kita lepas saja, dia model fleksibel. Ini harganya murah, tidak sampai 20.000, tapi resiko kita bongkar LCD yang bermasalahnya. Nah, ini kita tempel saja ini fleksibelnya. Baru setelah itu kita masukin, kalau misalnya ininya tombol luarnya sudah kita ganti baru, misalnya ada yang jual memang yang harganya murah seperti mungkin sekitar 15.000,
Tapi kalau misalnya kita paksa keluar dari luar tadi tak masalah, kita ganti menggunakan karet seperti itu. Kalau ini agak susah, harus kita korbankan, tombolnya agak ada lecet sedikit. Nah, setelah kita pasang seperti ini, baru kita masukin plat ini tadi. Ini platnya. Kalau yang baru tinggal pindahkan platnya saja. Ini ada plat stainless ini, tempelkan di stainless, baru kita masukkan seperti ini. Nah, ini sampai rata. Nah, sudah selesai. Kemudian baru kita pasang speakernya tadi, ini speaker musik. Nah, ini kemudian baru kita tutup seperti ini. Nah, untuk jalur ini volume ada di sini, ada 3 titik di sini. Baru kita tutup seperti ini. Selesai, baru kita baut semuanya. Setelah kita baut, kita pasang ganti lem, kita kasih lem LCD. Karena kita mau ganti LCD, ganti lem LCD biar hitam ataupun putih sama clear. Setelah itu baru kita pasang seperti ini, kita pasang soketnya. Baru kita tutup. Karena lain sudah kita lem, baru kita tutup rapiin seperti ini. Nah, baru kita ikat menggunakan karet 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu, ikat karet. Saya kira seperti itu saja untuk mengganti fleksibel on off ataupun sekaligus untuk ganti LCD, karena ini kita lepas LCD, ganti baru, ganti fleksibel on off ataupun ganti tombol luar, kemudian pasang LCD. Seperti itu, ada 2 tutorial. Nah, untuk tipnya ini kalau misalnya dia rata, jadi tidak perlu kita bongkar, kita paksa saja keluar dari sini menggunakan karter. Memang kita korbankan yang tombol powernya, kita congkel saja karena ini plat, tapi yang bagian dalamnya ada plastik, kita congkel keluar saja, kita rusak, tak masalah, daripada kita ganti LCD. Kemudian untuk menggantinya bisa kita gunakan bekas karet ban dalam motor seperti itu, ataupun bekas kiper remote, kita potong, kita masukkan pengganti tombol luarnya ini. Jadi kita masukkan dari luar saja, jangan kita bongkar seperti itu. Kalau dia rata seperti ini, otomatis bukan fleksibel yang rusak, tapi ini tombol luarnya seperti itu. Saya kira itu saja. Semoga bisa bermanfaat. Resiko untuk penggantian fleksibel on off ataupun misalnya mau ganti konektor cas itu LCD harus siap-siap untuk penggantian, karena ini resikonya besar sekali, 90% LCD rusak seperti itu pada saat kita bongkar. Saya kira itu saja untuk J7 Prime, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar. Kalau misalnya berguna bisa di like, di share saja. Kalau misalnya ada kesempatan mau bagi-bagi pahala, bisa di subscribe saja channel YouTube Bang Dari Tutorial, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Tapi untuk yang sudah mahir, sudah senior, mungkin di skip saja biar video tidak menimbulkan masalah perasaan orang lain seperti itu. Saya kira itu saja. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.